Bagaimana istiqomah dalam sholat berjamaah? Jangan tunda. 40 hari melaksanakan sholat berjamaah, 40 waktu melaksanakan sholat berjamaah. Tinggalkan sekali, hancur dia. Maka jangan pernah paksakan sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung. Jangan tunggu, nantilah sampai hayya 'alas sholat. Tak boleh tunda-tunda. Bangkit langsung. Takutnya kita tunda, nantilah malaikat maut bangkit. Bangkit langsung, wudhu, langsung ke masjid. Yang paling bagus itu sebelum azan ke masjid. Jangan pernah tunda. Membangkitkan semangat, datang pengajian, mendengar ustaz ceramah. Tak juga bangkit semangat, pergi ke rumah sakit. Ini balik dari sini nih, singgah ke rumah sakit. Rumah sakit di Panam banyak. Singgah. Mau jenguk siapa, Pak? Semua yang ada sini mau aku jenguk. Aku mau ngambil pelajaran. Rupanya kalau udah sakit, terbaring, tak ada yang bisa dibuat, Pak Security. Kau pun tiap hari di sini apa kerja kau? Tak kau tahu kalau sakit. Cuma menjaga aja. Tengok. Bapak ini kok begini? Tadi habis pengajian sama Ustaz Somad. Tak juga bangkit semangat sholat berjamaah. Tengok orang mati. Buka penutup wajahnya. Cium. Antar ke liang lahat. Masuk ke dalam. Izin sama keluarganya. Izin ya Pak. Saya mau meletakkan jenazah. Saya ini nggak masuk lagi ceramah Ustaz. Jadi saya mau mengambil pelajaran. Letakkan dia. Itu meletakkan jenazah di dalam liang lahat. Itu berhari-hari, berbulan-bulan masuk ke dalam pikiran. Maka saya kalau pemakaman jenazah, kalau diizinkan masuk, kalau tidak, saya tengok di atas, menengok. Hai Abdul Somad, itu tempat kau nanti. Itu tempat kau nanti. Rumah kau tinggal, anak kau tinggal, bini kau tinggal, semua tinggal. Hilang semua ini. Nasihat dengan mata itu lebih masuk ke dalam otak. Ceramah udah didengar. Rumah sakit sudah didatang. Jenazah ditengok sudah juga. Tak semangat juga. Berarti tak lama lagi mati itu. Apanya mati? Khatamallahu ala. Hati sudah mati. Kalau hati sudah mati, tak ada harapan lagi. Penyakit kronis, menunggu malaikat maut. Saya seorang perempuan, apakah berdosa merawat ayah tiri karena sakit? Perempuan punya ayah tiri. Ayah kandungnya entah bercerai emaknya, entah mati. Lalu ayah tirinya ini, maaf cakap, sudah berhubungan dengan emak tirinya. Maka sampai mati, dia tak bisa nikah dengan ayah tirinya. Walaupun ayah tirinya ini sudah bercerai dari emak tirinya. Ini namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Mu'abbad artinya kekal abadi. Begitu juga dengan mertua. Nikah antum dengan perempuan. Perempuan ini punya emak. Dengan mertua antum itu mahram mu'abbad. Makanya kalau ada orang yang tertarik sama mertuanya, ini mesti diperiksa. Boleh jadi ini babi jadi-jadian. Begitu juga dengan bapak tiri yang berbuat tak senonoh dengan anak tirinya. Itu anakmu, itu anak kau itu. Saat membersihkan badannya, ada namanya aurat mughallazah. Aurat yang berat itu tak boleh. Walaupun kau mak kandung, tak boleh kau mandikan jenazah. Kenapa? Ada perempuan. Perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh. Tak ada lagi satu pun darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ada anak kandungnya laki-laki, ada dia yang ngurus. Ada pula saudaramu laki-laki, sama-sama anak tiri, ada dia yang ngurus. Bang, masalah memandikan, nyiramkan kepala aku. Tapi masalah mencebokkan kau. Nah, ini aurat mughallazah, aurat yang berat. Karena beda jenis kelamin. Mudah-mudahan yang sudah meninggal diberikan Allah ampunan. Yang masih hidup diberikan Allah istiqomah iman dan Islam.
Apa itu namanya tafaul? Tafaul artinya mengambil nilai positif. Itu arti tafaul. Tasya'um mengambil nilai negatif. Saya tafaul ini. Saya jadikan nama anak saya namanya Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Pak Ustadz. Kenapa kau ambil nama Syekh ulama besar Mesir? Tafaul, mengambil nilai positif. Mudah-mudahan anak saya alim macam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Itu namanya tafaul. Minum susu malam 1 Muharram, itu tafaul. Putih bersih. Padahal susu itu kalau dia lewat kena tai, warnanya jadi hitam. Kalau lewat dia kena darah, warnanya jadi merah. Baina farsin wadamin, antara tai, kotoran dan darah. Bisa dia putih bersih. Maka tafaul, minum susu pada malam tahun baru, supaya sepanjang tahun itu dia tak terkontaminasi karena tai dan tak terkontaminasi darah. Dia tetap murni, bersih, putih. Itulah salah satu, tapi bukan Nabi yang membuat, ulama. Jadi ada sebagian ulama, para habaib, malam tahun baru itu diminumnya. Bukan 1 Januari nanti, 1 Muharram. Udah lewat Pak Ustaz, udah lewat. Jadi tak apa-apa, nanti malam untuk minum, beli susu kotak kambing. Apa saja amalan di bulan Muharram nih Pak Ustaz? Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia. Salasun mutawaliyatun, 3 berturut-turut, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ma baina Jumada wa Sya'ban, yang satu lagi terjepit antara Jumadil akhir dan Jumadil awal dan Sya'ban. Jumadil akhir dan Sya'ban, itulah bulan Rajab. Apa amal di antara ini? Wa minal hurumi fasum, di antara bulan-bulan haram maka puasalah kamu. Puasanya yang paling afdal yang mana? 9, 10, 11. Kenapa 9, 10, 11? Membedakan Yahudi, karena Yahudi puasanya 10 saja. Kenapa kalian puasa? Kata Nabi, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik ya Rasulullah. Najjallahu fi Musa wa aghraqa fi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kami bersyukur kepada Allah. Kata Nabi, aku lebih layak bersyukur karena Musa itu saudaraku. Maka umat Islam berpuasa. Itulah dia puasa Asyura. Paling afdal 9, 10, 11. Tak bisa 10, 11 saja. Tak bisa juga 10 saja pun tak apa-apa. Hari Jumat nanti 10. Bagus 9, 10. Jangan puasa Jumat sendiri, didahului atau setelahnya. 10 pun tak bisa, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita isi amal soleh. Saya tak bisa puasa nih Pak Ustadz, buah pinggang saya sudah dicabut, berat ke puasa, sholat sunat diperbanyak. Sholat sunat pun tak bisa Pak Ustadz, sakit lutut, membaca Quran diperbanyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz, mata pun rabun, zikir. Zikir pun saya tak sanggup Pak Ustadz. Tahu kau jembatan Leton? Pergilah ke situ, pergilah. Maksudnya Pak Ustadz, apa saja amalan? Itu dia udah amalan. Sering terjadi di kalangan yang mengaku pecinta sholawat, karena asik acara sholawat malam sampai jam 1, subuhnya kesiangan. Ini sama dengan orang yang pakai jas, pakai dasi, tak bercelana. Dasi itu kan sunat itu. Sunat. Yang wajibnya celana. Antum bayangkanlah itu. Nanti menghadap Allah pakai jas, pakai dasi, tak bercelana. Nah, itulah dia orang yang rajin berselawat tapi tak sholat. Nangis malah. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Oleh mata. Ya Allah. Orang semua. Kenapa dia menangis? Rupanya kamera kawan nyala.
Banyak yang menganggap yang penting sholawat berjamaah tak terlalu, sebisanya saja. Saya husnuzon. Orang yang bersolawat sampai jam 1, jam 2 itu dia tak tidur. Pulang dia minum kopi. Antum minum kopi tak tidur. Saya dulu kan kemana-mana nyetir sendiri. Pergi ke Dumai, nyetir sendiri. Pasir Pangarayan, sendiri. Indragiri Hilir Tembilahan, sendiri. Kata orang, minum ini Pak Ustadz, tak boleh sebut merek. Minum, mengantuk juga. Minum merek ini Pak Ustadz, mengantuk juga. Sampai akhirnya satu malam saya diundang di Tembilahan. Ustadz, ada jamaah kita baru buka kafe. Bagus kopinya Pak Ustadz. Dia mengundang Ustadz minum, ayolah. Begitu kami minum, sampai subuh tak tidur-tidur. Situlah baru saya paham, kopi itu membuat mata kita tak tidur. Maka antum minum kopi habis sholawat tuh, habis sholat subuh baru tidur. Jangan tidur jam 3. Kalau tidur jam 3, jamak takhir lah subuh. Jadi kalau udah habis acara malam tuh, tahajud, duduklah sama kawan, ngobrol-ngobrol, cerita macam-macam yang baik-baik, menunggu azan subuh. Yang tidur, kalau tidur nanti yang disalahkan ustadz yang sholawat. Itu ustadz itu, ustadz juga kalian salah. Almarhum ayah kami punya tanah 1 hektar. Kami adik-beradik ada 8 bersaudara. 8 bersaudara. Lah bersalah itu. Sebelum ayah kami meninggal pernah wasiat. Kata dia tanah yang 1 hektar itu dibagikan kepada 4 saudara saya yang ekonominya masih kurang mampu. Sedangkan saudara kami yang 4 lagi ekonominya sudah mapan. Bolehkah wasiat ayah kami itu ditunaikan Pak Ustadz? Mim ba'di wasiyatin, sebelum harta warisan dibagi, keluarkan dulu wasiat. Keluarkan wasiat. Berapa wasiat yang dikeluarkan ini? Tak boleh lebih dari 1/3 harta. Kuwasiatkan ruko yang ada di Jalan Rimbo Panjang itu untuk pesantren operasional Mahat Az-Zahra, kata jamaah. Dihitung berapa harta dia. Harga ruko itu 1 miliar. Harta dia cuma 2 miliar. Berapakah wasiat yang dikeluarkan? 666. Karena tak boleh lebih dari 1/3. Ini dia wasiatkan keluarkan 1/2 hektar. Hitung berapa harga 1/2 hektar menurut harga pasaran. Baik, hitung total berapa semua harta dia. Selama kurang dari 1/3 maka boleh. Lebih dari 1/3, hitung berapa 1/3. Yang 1/3 itu ajalah dibagikan kepada 4 orang ini. Sisanya dibagikan kepada ahli waris. Yang 4 ini dapat lagi, dapat. Kok dapat lagi dia Pak Ustadz? 1 sebagai wasiat, 1 sebagai ahli waris. Oh kalau begitu orang tua ini tak adil Pak Ustadz. Makanya sebelum mati kasih tahu dulu. Jangan main bisik-bisik aja. Ini pas di rumah sakit mau koma bisik. Tanah untuk kau. Tak bisa begitu. Kumpulkan dulu. Kau kukuliahkan sampai S3. Kau kukuliahkan sampai S2. Ini adik kau ini masih SD. Maka adik kau ini kukasih dia ruko. Nanti kalau aku mati kasih dia untuk ini ya, ini SD. Kau kan dah kukuliahkan. Ragu ya sama kami. Kami ini kan abangnya. Kau baik, bini kau celaka. Aku takut adik kau ini tidak dapat. Adik kau ini perempuan. Adik kau ini masih kecil lagi. Oh bagi nanti. Jadi kasih tahu dia semua. Kalian sekarang ketawa. Tapi kalian nanti kan jadi kepala rumah tangga. Punya ayah. Nanti 20-30 tahun lagi. Punya ayah, anak kan. Baru kalian ingat cakap. Betul kata Ustaz Somad. Jangan meninggalkan sesuatu. Sehingga mereka tidak boleh membagi anak yang lain tak dapat. Datang sahabat. Ini kau kasih. Iya. Semua anakmu dapat? Tidak. Apa kata Nabi?
Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kamu. Karena kalau kau tak adil, putus silaturahim cucumu putus. Itu sepupu kau kan? Iya. Kenapa kau tak mau berkawan sama dia? Tak adil atuk kami. Ayah dia dikuliahkannya sampai S3. Ayahku S cendol pun tak dapat. Putus silaturahim cucu kau gara-gara kau tuh. Ini gara-gara atuk tak mengaji. Atuk, begini Pak Ustadz. Nah, ini panjangnya. Nah, begini Pak Ustadz nih. Saya menikahi janda tak punya anak. Si suami menghilang jejak sejak suami bertengkar dengan iparnya. Pernah si suami bilang begini ke si janda ini, aku talak kamu. Cuma si suami ini bilang gitu karena dipaksa sama istrinya, istri tuanya. Akhirnya suami bilang, saya tidak mau menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang yang berkonflik masalah warisan. Karena orang berkonflik masalah warisan, dipanggilnya saya untuk masuk ke dalam konflik Irak-Iran ini. Kalau sesuai cakap saya dengan kemauan dia, dipakainya saya. Kalau tak sesuai, dicarinya ustadz lain. Maka setiap ada orang berkonflik masalah warisan, saya suruh kau tulis semua, serahkan ke PA, Pengadilan Agama. Kalau provinsi namanya PT, Pengadilan Tinggi. Kalau pusat namanya MA, Mahkamah Agung. Selalu saya tak mau jawab. Kenapa? Orang berkonflik ini dia mencari pembenaran. Dah beberapa kali saya kena. Yang kedua yang tak mau saya jawab, orang berkelahi masalah talak. Dia tanya talak ini jatuh talak berapa, jatuh atau tak jatuh, talak 1, talak 2 atau talak 3. Kalau sesuai dengan kemauan dia dipakainya. Kalau tak sesuai carinya ustadz lain. Dilaganya saya. Maka kalau model begini saya suruh kau tulis kronologisnya, serahkan ke PA. Nanti hakim akan memutuskan talak berapa jatuhnya. Nih macam ini. Kau talak kau kata. Tapi si suami bilang begitu tuh karena dipaksa sama bini tuanya. Dia ini termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Paksa sama bini tuanya. Kau ceraikan bini kau tuh. Awas kau. Gitu. Jatuh atau tak jatuh, tolak mukrah, orang yang terpaksa. Maka ditulisnya kronologisnya. Serahkan ke PA, Pengadilan Agama, Kabupaten Kampar atau Kota Pekanbaru. Hakim yang menjatuhkan. Al-hakimu yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim mengangkat khilaf. 2. Si suami memasrahkan talak kepada orang lain. Mana bisa main pasrah-pasrah? Talak itu hak suami. Suamilah yang menjatuhkan talak. Tak bisa talak dipasrahkan ke kawan. Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Karena si suami menyerahkan kepada hakim lewat sirat ta'liq. Susah memang cerita ini karena banyak jomblo belum nikah. Kalau saya habis acara akad, kata Pak Kuah, silakan baca sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau menyakiti hatinya, lalu istri saya datang ke Pengadilan Agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Siapa yang menjatuhkan talak? Istri menjatuhkan, suami menjatuhkan melalui hakim. Kalau istrinya menuntut, ditinggalkannya bininya 10 tahun, istrinya tak pernah menuntut ke pengadilan, apakah jatuh talak? Tak jatuh. Ya nanti antum balik ke kampung jumpa sama janda,
Aku mau nikah, kata dia. Tapi kau udah berlaki, udah 10 tahun dia ninggalkan aku. Dia tak balik-balik dari Malaysia. Jangan antum nikahi, karena belum jatuh talak. Kecuali dia menggugat ke pengadilan, jatuh talak, dapat sertifikat, ini dia uang sertifikatnya. Baru antum bisa menikahi. Dan Pak Kua tak ada yang berani menikahkan janda kalau tidak ada sertifikat cerai dari pengadilan. Si janda punya dalil. Kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Masih koma. Jatuh talak kalau istri menggugat ke... Ini masih jatuh talak. Tak ada titiknya. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, jadi katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Koma. Jatuh talak kalau istri itu menggugat ke pengadilan. Kata hakim, ku jatuhkan talak. Karena dulu ada membaca sirat. Itulah namanya tolak taklik. Taklik artinya tolak yang masih terikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi, maka jatuh talak. Talak taklik. Paham kan? Kadang udah dekat-dekat sarapan ini pura-pura paham aja, Mak. Bilang aja paham, dia selesai. Ini cerita ini panjang sekali. Ini ceritakan janda. Kenapa tak nikah aja sama anak gadis? Hah? Begitu banyaknya anak gadis, la ilaha illallah. Udah janda, apa masalah pula? Ini gara-gara lagu janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah ini lama-lama silap juga gitu. Bagaimana nih Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3. Udah terjadi. Berarti nikahnya dulu nikah siri. Kalau nikahnya di Kua, Pak Kua takkan berani menikahkan kalau tidak ada sertifikat cerai. Jadi semana lah nih Pak Ustadz? Entahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bulu kucing? Bulu kucing menurut mazhab Syafi'i najis. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak. Jadi sebelum sholat tengok dulu. Tengok dulu ada di sajadah, ada di apa. Lalu dibersihkan, dipakum cleaner. Nah ini ikhtilaf. Jadi kalau nanti ada ustadz berceramah, hati-hati itu. Ada yang melekat di mukena membawa najis. Mazhab Syafi'i. Mubah aja itu nggak apa-apa kata ustadz lain. Berarti dia mungkin mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Ketika sementara makanan untuk antibodinya mengandung daging babi, namanya Royal Canin. Kalau ada obat yang diambil dari babi sudah melalui proses panjang, sama macam ayam makan najis, berubah, tapi bukan makanan dia terus jalal. Ada modelnya kambing makanannya, mohon maaf, makannya tai terus. Itu tak boleh. Tapi ke dia sekali-sekali, cemilannya aja. Bukan dia makanannya pokok. Ada ikan yang dimasukkan ke dalam WC. Memang itulah terus makanannya. Tak bisa dimakan. Dikiaskan ke kambing yang makan tai terus. Adapun yang dia sudah melalui proses panjang, adapun air liur anjing, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau dia masuk ke dalam bejana kamu, tempat air minum kamu,
Fa'ahriquhu, tumpahkan. Setelah ditumpahkan, disamak 7 kali air, salah satunya dengan air tanah. Diambil tanah liat, tanah tu dimasukkan ke botol, digoncang, siramkan sekali dengan air tanah tu, 6 kali dengan air suci. Begitulah kita diajarkan untuk menjaga dari yang mughallazah, yang najis, yang berat-berat ini. Jadi hati-hati yang terkait dengan anjing dan babi. Bagaimana hukumnya puasa wajib tahun lalu belum dilunasi karena menyusui anak, sedangkan kita sudah melaksanakan puasa wajib tahun ini? Apakah puasa kita sah? Ramadan tahun 1444, sekarang Ramadan tahun 1445, yang tinggal 7 hari tahun lalu diqadha sebelum lewat Ramadan nih, qadha nih. Maka di bulan Rajab inilah kesempatan mengqadha. Apa dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum. Bulan-bulan haram berpuasalah engkau. Bulan haram tempat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bagus puasa Rajab. Jadi kalau ada bapak ibu mengqadha hari Senin di bulan Rajab, maka 3 dapat. Qadhanya dapat, puasa Rajabnya dapat, puasa Seninnya dapat. Tapi niatnya tetap niat qadha. Maka yang tinggal-tinggal kemarin diqadha. Jangan sampai tak mengqadha puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuk dia. Mati pun kita tak lunas utang puasa. Jadi macam mana kalau orang puasanya tinggal 1445, lalu kemudian sampai puasa berikutnya belum diqadhanya, lewat, maka dia kena denda 1 hari puasa ditambah 1 fidyah, karena sudah lewat ambang batas. Apakah dengan bertambahnya Ramadannya lalu bertambah fidyahnya? Tidak, tetap 1 puasa dengan 1 fidyah. Jangan sampai lewat. Ini masih ada kesempatan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sya'ban berpuasa qadha. Bagus 2 bulan. Yang diingatkan ibu-ibu karena tinggal 7 hari, lupanya bapak itu 17 hari. Saya pernah mendengar hadis dibacakan Ustadz, apabila kita sering meninggalkan sholat sepanjang hidup, bisa diganti dengan sholat sunat di hari Jumat di akhir Ramadan. Kata Imam Syaukani, hadisun maudhu, hadisnya hadis palsu. Imam Syaukani. Jelas? Sholat yang tinggal di qadha, wajib qadha, sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Cara mengqadhanya, habis sholat langsung qadha 1. Tadi habis sholat subuh qadha, usolli fardhu subhi rak'ataini qadhaan. Jangan di masjid. Kalau di masjid sangka orang aliran sesat karena tak ada ba'diyah subuh. Pulang ke rumah qadha. Habis zuhur nanti usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan, mengqadha. Setelah ba'diyah boleh, sebelum ba'diyah boleh diqadha. Berapa lama saya qadha Pak Ustaz? Berapa lama tinggal? Jangan gara-gara ini ambil cuti sebulan qadha. Qadha itu sekali aja habis sholat, tapi continue terus. Saya ninggalkan puasa 10 tahun, ninggalkan sholat 10 tahun Pak Ustaz. Baru qadha setahun mati, alhamdulillah pemutihan. Sholat tidak dibayarkan macam puasa. Kalau puasa dibayarkan dengan puasa. Tapi kalau sholat, anak kita, bini kita tak sholat untuk kita. Itu bedanya sholat. Kalau saya ada utang puasa, mati saya, dibaca anak saya, ayah ada utang puasa, maka Hazik, Sami berpuasa untuk saya. Tapi kalau sholat enggak. Tak ada mereka sholat. Kalau sholat apa? Sholat untuk ayah tak ada. Ustadz, cocok tidak agaknya analogi tentang berikut. Manusia dan handphone. Manusia ada jasad, handphone ada hardware.
Manusia ada akal pikiran, handphone ada software. Manusia ada ruh, handphone ada baterai. Apa kaedah yang antum pakai baterai dijadikan ruh? Kenapa baterainya tidak akal? Kenapa softwarenya tidak ruh? Zohirnya jasad ini tak ada kaedahnya. Mau dipakai usul fikih, ini ilmu cocokologi, asal cocok-cocok dah. Asal cocok-cocok udah. Salah pun tak apa-apa, orang handphone kok. Badan handphone, ceramah misalnya ambil kultum. Bapak Ibu, badan kita ini macam handphone. Ini jasadnya handphone nih, bagus kita jaga. Tapi kalau ada softwarenya tidak, inilah pikiran. Tapi kalau sampai low bed baterainya, inilah ruh. Ya tak apa-apa, bagus. Untuk mendekatkan pemahaman, litakribil makna. Karena kalau dibentuk ke manusia orang tak nangkap. Tapi pas kalau ke handphone, jangan hanya pentingkan casingnya aja, dijaga, dipelihara. Tapi ternyata tak ada signalnya. Handphone 3, kalau 3-3-nya paket kosong. Orang cepat paham. Jadi bagaimana kita memahamkan orang lain dengan permisalan, perumpamaan. Baik, tak salah. Saya sangat ingin poligami. Semua kertas-kertas pertanyaan ini nanti saya bawa pulang. Karena saya takut ditinggalkan di sini, datang ibu-ibu ini cari tulisan lakiku nih. Insya Allah, maksud saya bapak jangan cemas. Setiap masjid gitu saya buat, tak pernah saya tinggalkan. Saya bawa pulang ke rumah, sampai ke rumah saya bakar. Takut saya dibaca bini saya. Tapi selalu dihantui oleh kata adil. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, konsep adil dalam poligami ini seperti apa Pak Ustadz? Sepanjang pengetahuan saya, jamaah ini hanya berani watas bertanya aja nih itu. Kalau udah sampai ke eksekusi, jadi ibu tahu saya cemas sekali. Sampai hilang tidak. Apalagi di Indonesia, laki-laki di Indonesia ini memang sudah diikat oleh negara ini. Sejak zaman Pak Harto diikat dengan PP 10, gara-gara Bu Tin khawatir Pak Harto nikah. Maka PNS saja, dan setelah itu sekarang diikat dengan aturan yang berat. Maka seorang laki-laki tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materai dan disahkan oleh hakim di pengadilan. Jadi berat ini Pak. Nah, ini sebelum ini saya ceritakan untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa ini tidak akan terjadi. Tenang aja lah kalian. Mana mungkin terwujud? Itu kan berat itu. Ditandatangani istri, habis itu disahkan ke pengadilan, disidang oleh pengadilan. Hakim itu bertanya, apakah benar ini tanda tangan saudari? Benar Pak Hakim. Sadar, cepatlah Pak Hakim, aku udah tak gitu. Nah, tentang masalah adil ini, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan pernah sanggup bersikap adil walaupun kamu sangat ingin adil. Maksudnya yang tak sanggup tuh adil masalah hati. Karena hati tak bisa adil. Tapi masalah adil uang belanja bisa. Rumah, saya tausiah ke Jakarta. Bapak ini bininya 4. Dibangunnya masjid, di depan masjid itu rumah 1, 2, 3, 4. 4 tuh ada orangnya. Ditanyanya waktu acara peresmian masjid, wahai ibu-ibu 4 orang, sebagian harta kalian kubangunkan ke masjid ini, izin kalian? Menjawab 4 tuh izin katanya. Ada. Nah, jadi untuk masalah rumah bisa, masalah harta bisa, tapi masalah kasih sayang karena hati bukan punya kita. Jadi prinsipnya dalam Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidatan, maka 1. Dalam Islam poligami itu adalah emergency door, pintu emergensi. Sama macam kita naik pesawat. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, ini pesawat.
Ini pintu naik, ini pintu turun. Tapi sebelah kiri ini ada pintu emergensi. Kalau terjadi sesuatu, maka keluar dari pintu emergensi. Itu solusi kalau ada satu masalah. Ada dosen di UIN yang dicari pula. Dia kalau pergi undangan 01 ikut, 02 ikut. Orang banyak heran, kenapa bisa begitu? Karena yang 02 itu dicarikan oleh 01. 01 itu yang mencarikan. Jadi waktu ditanya, kenapa lah ibu carikan? Daripada aku mati, kata dia. Daripada dia buat dosa. Rupanya bapak ini dia punya kekuatan yang luar biasa. 300 tenaga kuda. Semua rukun syarat sudah terpenuhi. Kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Jadi ibu jangan khawatir. Semua sudah terpenuhi, kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Saya sudah menengok dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang ustadz, sahabat saya, kena penyakit buah pinggang, cuci darah. Cuci darah. Biasanya orang cuci darah, maaf cakap, jangan tersinggung. Cuci darah itu kan tak lama meninggal kan. Mau ganti buah pinggang, kalau yang dari Vietnam 2 miliar. Bersih. Donatur apa namanya? Dibayar 2 miliar buah pinggang. Allah kasihkan yang terbaik. Datang satu jamaah, ibu-ibu, kata dia, ambillah sebelah, dipasangkanlah ke kawan saya ini. Tapi yang lama tak dibuang. Jadi kalau di ronsen 3 buah pinggangnya. Jadi kata dokter, ini bapak nanti kami pasang 3, tapi maklum sendirilah, tahulah motor kalau pistonnya 3 kan. Media Islam Cemana Rizky kekencangannya TV. kan. Jadi ditanyalah orang ini berdua, istri sama suami, Pak, nanti kalau kami pasang ini, ibu siap? Kata istrinya, saya memang sudah nazar. Nanti kalau asalkan sehat suamiku ini hidup dia, aku ikhlas dia nikah lagi. Biarlah pasang piston 3 kecepatan 120. Akhirnya apa yang terjadi? Terakhir saya jumpa, saya tanya, cemana udah jadi? Kata dia, ditanyanya istrinya, dulu kau kan bilang kalau aku hidup, aku sehat, boleh. Iya bang, tapi nazar tuh kurobah. Kau boleh nikah lagi, tapi umur perempuan tuh 50 ke atas. Sampai sekarang tetap 1. Di situ baru saya lama paham. Oh, rupanya cukup pun rukun syarat, kalau tidak tak juga jadi. Maksud saya, kalau udah ada bapak-bapak ini udah jadi, terima aja lah bu. Karena nasi udah jadi, makan aja lah bubur ayam tuh. Mau mengamuk macam mana lagi? Nah, ini. Tapi yang belum ini, semangat kali jamaah subuh nih. Mudah-mudahan semuanya sakinah mawaddah warahmah. Ringkas ceritanya Pak Ustadz, ringkasnya aja 1 halaman. Ringkas ceritanya Pak Ustadz, seorang ayah berpesan pada anaknya yang sulung, nanti kelak kau jadi orang sukses, gantikan kedudukan ayah jadi tulang punggung adik-adik, biar bisa sepertimu nak. Sukses anaknya yang sulung dan bantulah adik-adiknya setelah ayahnya meninggal. Sang kakak menuntut bayarkan uang yang dia berikan pada adik-adiknya yang sudah sukses. Bagaimana tentang amanah orang tua? Wasiat yang wajib ditunaikan itu namanya wasiat harta. Kalau aku mati, 1/3 hartaku untuk Masjid Al-Muhajirin, misal, maka itu wajib ditunaikan. Itu namanya wasiat harta. Wasiat harta tak boleh lebih 1/3. Kalau aku mati, kata jamaah Al-Muhajirin, itu ada ruko di jalan Garuda Sakti untuk jamaah Muhajirin.
Setelah dihitung ternyata harga ruko 1 miliar. Harta warisan almarhum cuma 2 miliar. Berarti itu 50%. Tak bisa diambil muhajirin. Yang bisa diambil Masjid Al-Muhajirin hanya sepertiga, 666 juta. Sedangkan harga ruko 1 M. Berarti masjid mesti membayar 333. Karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Adapun pesan-pesan yang tidak terkait dengan harta, bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Kalau aku mati, tolonglah tanamkan pokok ganja di atas kuburku. Haram. Jadi jangan anak ini menganggap, oh ini wasiat ini, wajib. Kalau tidak kita buat nanti ayah kita gentayangan. Memang ayah kau jelangkung. Jadi itulah pentingnya anak ini belajar agama. Kalau aku mati, tolong bawa jenazahku ke kampung. Iya kalau meninggalnya Pekanbaru. Kalau di Papua, 8 jam naik pesawat, ongkos mayat lebih mahal dari orang hidup. Nah, maka tidak semua wasiat itu dilaksanakan. Kau kalau nanti sukses, tolong semua adik-adik kau sekolahkan. Siapa yang mampu menyekolahkan adik S1, S2, S3? Ini kalau tidak dilaksanakan nanti kita terkutuk jadi anak durhaka. Sesuai kemampuan kita. Anak ini kan juga punya anak istri. Dia kan punya nafkah. Berapalah kemampuan dia? Apa kerja dia? Ya kalau kebunnya luas. Ya kalau dia kan musyawarah juga dengan istrinya. Nah, ini. Bagaimana tentang amanah orang tua? Amanah orang tua yang wajib ditunaikan yang terkait wasiat harta. Adapun yang tidak terkait wasiat harta, ya sesuai kemampuan kita masing-masing. 2. Apakah wajib bagi adik-adiknya membayar bantuan dari kakaknya? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan manni wal adha. Manni mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Kau dulu ku sekolah kan? Kau dulu kalau tak aku nyekolahkan kau jadi hantu kan? Kau dulu kalau tak ku kuliahkan jadi batal sedekah kita. Wal adha, jangan menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin. Cakap yang baik, elok, tutur kata yang santun lebih baik daripada shadaqatin yatsba'uha adha. Sedekah tapi menyakiti hati orang. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta balik hibah sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Jadi kalau mau buat baik, pikir baik-baik. Ini adik udah disekolahkan, udah selesai, sekarang diungkit, dituntut. Ya, minta balik pula. Nah, ini menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah. Kenapa? Karena di dalamnya ada ancaman. Media Islam Rizky Seperti TV. anjing yang menjilat muntahnya. Itu ancaman dan celaan yang menunjukkan dia adalah tarhib syadid, ancaman yang berat, menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah. Baik sedekah pada orang maupun pada masjid. Saya pernah ceramah di masjid di daerah Harapan Raya sana. Tolong Pak Ustadz sampaikan hadis tentang minta sedekah macam anjing menjilat muntah. Kenapa Pak Ketua Masjid? Karena ada jamaah kita ini udah nyumbang 300 juta dimintanya balik. Saya sampaikanlah. Al-aidu ila ibati kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta sedekahnya balik sama macam anjing menjilat ludahnya. Rapi-api. Selesai tausiah disampaikan Ketua Masjid. Mohon maaf Pak Ustadz, yang sedekah itu tak datang kata. Cuma kan saya tak mau sindir-menyindir tuh. Kalau mau to the point. Jadi kalau ada jamaah gitu panggil dia, sampaikan langsung. Jangan kita disuruh nyerang melalui ceramah. Kalau imam tak baca kunut, apakah boleh makmum tetap membaca kunut atau sujud sahwi atau tak perlu kunut? Imam membaca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Imam. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apakah batal makmum sama imam? Karena beda bacaan doa? Tidak. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang satu baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi.
Karena lama imam itu tegak di Masjidil Haram, ditambahnya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, tanpa meninggalkan rukun. Pas sujud ikut dia sujud. Apakah batal si makmum? Tidak. Tapi kaedahnya idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam membaca kunut, maka ikutlah engkau baca kunut. Kalau tidak, maka tidak perlu baca kunut. Al imamu junnatun, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi kita ikut aja imam. Yang paling enak jadi makmum, itu yang paling enak. Ikut aja apa kata imam. Imam baca kunut, angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Jangan lawan imam. Ini banyak makmum ini tak sesuai sama imam, lawan imam. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Ikut imam. Imam baca kunut, ikut baca kunut. Di masjid ini saya diminta ustadz jadi imam. Saya bilang tidak, imam tetap aja. Kenapa? Karena saya tak tahu masjid ini tak berkunut, tak berkunut. Nah, maka yang paling enak jadi makmum, tinggal ikut imam. Imam baca kunut, saya ikut baca kunut. Sujud sahwi bagi orang yang bermazhab Syafi'i lupa baca kunut, baru dia sujud sahwi. Mazhab Hanafi tak kunut subuh. Mazhab Maliki berkunut subuh, tapi kunutnya sebelum ruku, habis ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya tak berbunyi, habis baca kunut baru ruku. Mazhab Syafi'i kunut, kunutnya setelah ruku, tidak. Mazhab Hambali tidak berkunut. Yang paling tua Hanafi, paling kecil Hambali tak berkunut. Yang berkunut Maliki, Syafi'i. Maliki Syafi'i beda. Maliki kunutnya sebelum ruku, Syafi'i setelah ruku. Maliki tak berbunyi, Syafi'i berbunyi setengah, setengah lagi sir. Saya bermazhab Syafi'i, tiba-tiba lupa saya baca kunut, maka saya sujud sahwi. Makmumnya ikut imam. Imam sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika pengurus masjid bangga dengan uang kas masjid yang banyak, sementara banyak masyarakat jamaah yang berada dalam kesulitan. Apakah boleh dipergunakan untuk masyarakat yang membutuhkan, kurang mampu? Orang bersedekah untuk masjid bukan untuk diputar jadi dana. Orang bersedekah untuk masjid, bedakan rekening wakaf dengan rekening operasional. Rekening wakaf untuk bangun masjid, renovasi masjid, rehab masjid, wakaf tak boleh hilang. Kalau operasional dia hilang habis, itu sodakoh. Maka buat dua, rekening wakaf, rekening sodakoh. Yang untuk operasional yang habis itu diambil dari rekening sodakoh. Yang tak habis, yang tak hilang itu masuknya ke rekening wakaf. Kalau mau buat dana bergulir, apakah dia baitul mal, apakah dia tamwil, maka dibuat rekening ketiga. Jadi orang waktu menyerahkan itu dia ada niat. Jadi tak bisa duit diputar. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai duit itu dipinjamkan dan hilang. Saya ketua masjid di dekat rumah almarhumah emak saya dulu. Tiba-tiba datang pengurus melapor, duit hilang 40 juta. Kemana hilang? Dilarikan sekretaris bendahara. Saya ketua masjid, wajib saya ganti. Saya ganti. Ini duit pengganti. Simpan bank, pegang hati-hati. Yang melarikan tuh tangkap dia, masukkan ke penjara. Aku bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah, seperak duit masjid akan diminta tanggung jawab. Saya bukan mau menceramai pengurus, saya bercerita tentang diri saya sendiri. Maka kalau ada orang meminjam ke saya, banyak yang minjam. Ustaz kami minjam, bukan duitku, itu milik Allah. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah, maka duit masjid pun punya Allah. Jadi kalau ada yang minjam, maka saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya untuk kami generasi Z. Apa yang harus dilakukan apabila niat menikah sudah menggebu tapi calonnya belum ada? Kalian datang ke Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob ini banyak stok.
Bilang, nanti ditanyanya, kau mau yang janda apa yang gadis, mau yang putih apa yang hitam manis, apa yang hitam sekali, apa yang hitam legam, apa yang muka putih leher hitam, ada semua. Nanti bawa Ustaz Al-Naf menjumpai calon tuh. Jangan pacaran, jangan buat dosa. Nanti dibawakan Ustaz Al-Naf, insya Allah kita udah mengadakan khitan masal, udah nikah masal akan kita buat insya Allah. Insya Allah nanti saya jadi saksi sama Ustaz Zul Ikrami dan kita buat acaranya di Palas insya Allah. Daftar. Cuman kami khawatirnya kalau kami buka pendaftaran yang mendaftar bapak-bapak ini pula. Nanti Ustaz Al-Naf insya Allah. Ini perlu nih Ustaz Al-Naf kita buat nikah masal Ustaz Al-Naf. Mengirit biaya. Banyak anak-anak muda terkendala karena biaya yang terlalu tinggi segala macam. Padahal itu bisa dipres, maka insya Allah nanti kita buatkan nih insya Allah. Gimana, setuju? Wah, setuju orangnya. Apa itu sebenarnya puasa riyadhah Pak Ustaz? Riyadhah itu artinya latihan, exercise, melatih diri. Kita ini melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, melunakkan, melembutkan hawa nafsu. Maka prosesnya namanya riyadhah. Bangun malam tahajud riyadhah, berpuasa riyadhah. Riyadhah namanya. Apakah pada zaman Rasulullah juga melaksanakan puasa riyadhah? Semua yang dilakukan Rasulullah SAW itu dirumuskan oleh para ulama, maka disusunlah satu kitab tasawuf yang paling lengkap, namanya Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, terinspirasi dari kitab Qut Al-Qulub ditulis oleh Imam Abu Talib Al-Makki. Yang itu semuanya adalah untuk tahdzibun nafs, melunakkan, melembutkan hawa nafsu. Prosesnya itu namanya riyadhah. Memperbanyak ibadah itu adalah riyadhah. Setelah terbiasa, maka nanti kemudian Allah bisa karena biasa. Pertama prosesnya takhalli, mengosongkan diri. Takhalli kosong, kosongkan diri dari tamak, dari hasad, dari rakus, dari dengki, dari busuk hati, dari sum'ah, dari semua yang tercela. Setelah kosong macam gelas, setelah kosong dia bersih, baru tahalli, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan zikir, diisi dengan qanaah, diisi dengan semua yang baik-baik. Setelah itu barulah Allah menampakkan sesuatu, pengalaman spiritual yang disebut dengan tajalli. Tajalli artinya nyata. Allah menampakkan pengalaman yang belum tentu diceritakan. Kalau diceritakan menjadi fitnah. Kita hanya membahas dua, takhalli, pengosongan diri dari yang tercela, tahalli, diisi dengan yang baik-baik. Setelah itu barulah diberikan Allah kebaikan-kebaikan untuk kita lebih istiqamah. Saya Pak Ustaz sudah takhalli, sudah riyadhah, lalu nampak saya tajalli. Apa nampak kau? Nampak saya cahaya tadi malam Pak Ustaz, setengah badan istri saya itu nampak saya bercahaya. Itu bukan tajalli, dia sedang memeriksa handphone kau. Kadang orang ini baru sikit-sikit dah tajalli, sikit-sikit dah tajalli. Mengaku Tuhan. Semalam dah kita bahas panjang lebar tentang orang mengaku-ngaku Tuhan. Apakah bilangannya 11 hari berturut-turut? Adapun masalah jumlah bilangan sekian hari, itu ijtihad masing-masing. Kalau ada orang yang puasa 30 hari, itu diambilnya dari Nabi SAW berkhalwat, bersunyi-sunyi, umur 38, umur 39, umur 40 di Jabal Nur, di Gua Hira. Umur 38 tak ada datang apa-apa, umur 39 tak ada datang apa-apa, umur 40 baru datang malaikat Jibril alaihissalam. Tapi yang begini-begini jangan sendirian. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Jangan berzikir sendirian, bersemedi sendirian, datang hantu disangka Tuhan. Mengaku jumpa Jibril, mengaku Imam Mahdi, mengaku jumpa Nabi Khidir, mengaku jumpa macam-macam, mengaku jumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengaku Tuhan dah tak solat lagi. Na'udzubillah. Berguru. Terakhir, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa upah bekam itu khabis, jelek. Namun sebaliknya dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW memberi upah tukang bekam. Jadi Ustaz, bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Kalau Nabi menyebut ujratul
ujrah upah dari bekam itu adalah khabis dan hadisnya satu, berarti haram. Hadisnya cuma satu, haram. Kenapa? Karena dia mencela, dia mengecam, haram. Tapi ternyata datang sahabat Nabi bercerita tentang ruqyah, bercerita tentang bekam, dan Nabi membolehkan. Bahkan Nabi mengatakan, kenapa tak kamu bagi kambingnya ke saya? Itu berarti takriri, dia setuju. Kalau berbenturan dua hadis yang model begini, itu menunjukkan bahwa ucapan khabisnya itu bukan litahrim, bukan menunjukkan haram, mubah. Kenapa? Karena ada hadis satu lagi yang Nabi tak mencela. Itu menunjukkan kalau ketemu dua hadis yang berbeda, tahu mana duluan mana belakangan, ada kemungkinan nasakh, ada yang nasih, ada yang mansuh. Yang satunya dhaif, yang satunya sahih, berarti boleh jadi dipakai yang sahih. Oh, ini Pak Ustadz sama-sama sahih, berarti dia taqyidul am, taksisul am, taqyidul mutlak. Ini mengkhususkan yang bersifatnya umum, mengikat yang bersifatnya umum, mengkhususkan yang bersifatnya umum. Yang model begini maka dibahaslah dalam ilmu mukhtaliful hadis atau dalam kitab ikhtilaful hadis. Maka seperti dalam masalah bertentangan hadis dengan ayat Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak akan memikul dosa orang lain. Satu lagi hadis, innal mayita la yu'adzabu bibukai ahlihi, mayat diazab karena keluarganya menangis. Keluarganya menangis, istrinya menangis, kenapa pula mayat itu diazab? Maka diteliti oleh para ulama. Rupanya kalau suami itu mewasiatkan ke istrinya, nanti kalau aku mati, aku kasih kau duit, undanglah grup menangis. Karena waktu itu zaman mereka, zaman jahiliyah, makin diundang grup menangis, makin kuat tangisnya, itu bagi mengangkat strata. Dan sekarang pun masih ada model orang mati diundang pakai grup menangis. Jadi tidak semua hadis itu bisa dipahami secara teks. Jangan memahami hadis satu saja, tapi dipahami secara kontekstual. Maka hadis yang mencela itu tidak litahrim, karena ada hadis yang membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itulah kaji kita subuh ini, ala haziniyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat, iqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami ya Allah. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat, irfa' darajatina, angkat derajat kami di sisimu ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabar rizqi. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu nikmat dan pintu rezeki. Waftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan pintu antara kami dan umat kami, bangsa kami, sehingga kami menjadi umat yang bersaudara ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Berikan kami pemahaman yang benar supaya amal kami benar mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di Indonesia menggunakan panggilan haji dan hajjah bagi orang yang melaksanakan haji? Kenapa di Indonesia? Kata di Indonesia ini perlu diluruskan. Saya tinggal di Mesir 4 tahun,
Di Mesir asal ada orang tua dipanggil haji. Walaupun dia tak pernah ke Mekah. Haji, haji. Di Maroko panggil haji. Itu apa? Doa. Panggilan itu doa. Orang Mesir itu saking inginnya pergi ke Makkah, di kampung-kampung itu di dinding rumah semua gambar Ka'bah, onta, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saking rindunya mereka, maka dipanggilnya haji. Yang belum berangkat pun dipanggil haji untuk doa. Semoga kau berangkat haji. Itu sebenarnya doa. Yang tak boleh itu riak. Riak, itu tak boleh. Kenapa bapak tak datang undangan anak akikah saya kemarin? Tak kau buat pula saya haji. Mana saya mau datang? Itu yang tak boleh. Tak tahu kalian saya ini sudah haji 4 kali. Nah, itu yang tak boleh. Adapun dia dipanggil sebagai penghormatan, orang memanggil dia, bukan dia minta panggil. Dan itu bukan hanya di Indonesia saja, di Mesir, di Maroko, pakai panggil haji. Bagaimana adab kita menggunakan kata ganti beliau kepada Allah? Beliau itu untuk manusia. Beliau untuk manusia. Adapun Allah, marilah kita bersyukur kepada beliau yang sudah memberikan kita. Nah, itu tak betul. Dia tak belajar bahasa Indonesia. Perlu ambil lagi 16 tatap muka, 2 SKS belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia balik. Bagaimana caranya supaya taubat kita diterima Allah? Rukun taubat 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal dalam hati, yang kedua al-iqraru bil lisani, diikrarkan dengan lidah. Astaghfirullahaladzim. Yang ketiga an-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat tidak akan kembali ke dalam perbuatan itu lagi. Itu namanya taubat nasuha. Ini pendapat siapa nih Ustaz Somad? Pendapat Abdullah bin Abbas. Rukun taubat ada 3. Adapun cara bertaubat diajarkan Nabi. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, yang paling elok mandi. Mandi apa namanya? Mandi taubat. Maaf cakap, macam mandi wajib, basah semua. Ustaz, saya mau mandi taubat. Mana dulu yang basah? Terserahlah, mau kaki dulu, mau kepala dulu. Kebetulan mandinya ke Sungai Siak, salto dia. Kepala dulu, sah. Apa hilang dosa saya kalau mandi Pak Ustaz? Kalau di Sungai Siak itu mandinya di tengah pula lagi. Jangankan dosanya, orangnya hilang sekalian. Kalau tak bisa mandi, berwudu. Kalau tak bisa berwudu, saudara kita yang dulu peminum, pemabuk, pezina, pemakai narkoba, sekarang sakit di ruang ICU, mandi tak bisa, wudu tak bisa, kasih tahu dia, suruh dia tayamum. Kalau dia tak bisa tayamum, ditayamumkan. Ambilkan tanah, letakkan ke dalam mangkuk, ke dalam piring, tumpahkan ke koran, pukulkan 2 kali pukul. Pukul sekali, tepukkan ke tapak tangan, hembus ke wajah sekali sapu. Pukulkan sekali lagi, tepukkan ke tapak tangan, hembus, sapukan ke lengan sampai ke siku. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini untuk di bawah. Yang ini untuk di dalam. Yang ini untuk di sini. 1, 2, 3. Kalau banyak di sini kabel-kabel, maka pakai tayamum mazhab Maliki sampai ke siku saja. Tayamum Maliki, Maroko sampai Maliki sampai siku saja. Sampai siku kalau yang Syafi'i. Kalau yang Maliki sampai pergelangan saja. Dah. 1 tayamum untuk 1 solat. Suruh dia solat sunat taubat. Banyak saudara-saudara kita tak tahu bagaimana bersuci. Kalau dia tak bisa mandi, tak bisa berwudu, maka bertayamum. Setelah itu solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu perbanyak istighfar. Summa yastaghfirullah, berbanyak istighfar. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tanpa melalui solat sunat taubat. Kenapa tak mau solat sunat taubat? Solat sunat taubat lah. Hanya melalui zikir setelah solat. Solat sunat taubat. Zikir-zikir. Kenapa ditawar pula taubat? Ini bukan harga supermarket. Ini harga pasti.
Mana yang lebih besar pahalanya? Seorang laki-laki menikah dengan janda yang punya anak atau yang tak punya anak, daripada dengan nikah dengan seorang gadis. Pertanyaan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Datanglah sahabat Nabi mengatakan, aku sudah menikah. Kata Nabi, sama janda apa sama gadis? Aku nikah sama janda. Kata Nabi SAW, hala bikran, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kata dia, adikku banyak. Sejak emak ayahku mati, adikku banyak. Kalau aku nikah sama gadis, anak gadis ni sebaya dengan adikku, tak peduli dia, malah berkelahi nanti. Tapi kalau aku menikah dengan janda ini, dia bisa jadi kakaknya, dilindunginya adik-adikku. Tengok, abang yang memperdulikan adik. Maka Nabi menerima alasannya. Ini. Jadi kalau dia nikah dengan janda, janda itu pula punya anak yatim, sabar dia, inilah yang paling bagus. Tapi kalau dipijak-pijaknya anak yatim itu, neraka jahanam tempat dia. Jadi tak bisa dikatakan lebih afdal dengan janda karena memelihara anak yatim, lebih afdal. Tengok dulu situasi dan kondisinya. Beda orang, beda lain kepala. Kira-kira paling lambat berapa menit solat tahajud sebelum solat subuh? Asal belum azan. Tapi masalahnya muazin itu pula terlambat bangun. Maka tengok jam balik. Mana jam kita? Jam subuhnya, subuh jam 5 pas. Maka kalau dia bangun jam 4.50 masih bisa dia tahajud. Jadi tak bisa patokannya azan. Punya kalender sendiri. Saya beli kalender setahun, murah harganya 15.000. Beli kalender setahun, tempel di dinding rumah. Itu penting. Setiap rumah mesti punya kalender setahun. Karena kita tak bisa berpatok dengan suara azan. Sesuaikan jam kita dengan jam televisi. Itu jadi patokan. 10 menit, 5 menit sebelum masuk waktu kita masih bisa sholat tahajud dan witir. Bagaimana hukum menengok film porno di internet? Bagaimana cara minta ampunnya? Berhentilah. Berniat dalam hati menyesal, banyak istighfar, berhenti. Tak ada cara lain daripada itu. Bagaimana hukumnya orang menerima gaji untuk dimakan, namun cara mendapat kerjanya menyogok pakai duit pelicin? Sogok ini terbagi dua. Ada sogok yang boleh, ada sogok yang haram. Mana bisa Ustadz bagi dua? Ini pendapat ulama nih. Misalnya begini. Ini mesti dengarkan baik-baik. Jangan nanti keluar isu Abdul Somad menghalalkan sogok. Dilaknat Allah dan malaikat saya. Anak bapak honorer di kampung nun di tepi-tepi pulau sana. Honorer 5 tahun. Setelah dia honorer 5 tahun ada pengangkatan. Pengangkatan honorer syarat ijazah S1 FKIP. 2 sudah mengabdi 5 tahun. Dibawanya lah surat pengabdian. Saya sudah ngabdi 5 tahun. Memang FKIP penuh. Datang pegawai Diknas. Apa kata mereka? Wani piro. Maka orang begini boleh dia membayar. Karena dia sedang mengambil hak dia yang sedang dipegang oleh tukang pegang centong. Tukang pegang sendok. Hanya saja tukang pegang ini jahat, pengkhianat dia. Ini boleh dia bayar. Karena kalau tak dia bayar, jatah itu akan diambil oleh si Manungkalit, Uta Ginjang, Uta Julu, Raja Guguk, Sinambela. Akhirnya yang menjadi guru di daerah itu siapa? Orang kafir. Habis anak orang Islam diajaran tidak-tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bayar, siapa yang ngambil nanti? Diambil orang kafir. Sudah berapa banyak guru-guru orang kafir mengajar anak-anak kita. Orang Islam tak mau jadi guru di pinggir-pinggir kota. Akhirnya orang kafir jadi guru. Rusak anak-anak kita.
Walaupun dia guru matematik, biologi, fisika. Sebelum mengajar apa kata dia? Anak-anak mau biar supaya pelajarannya masuk ke otak? Mau. Ini doanya. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Haleluya. Tuh rusak anak kita. Yang tak boleh itu begini. Penerimaan PNS harus sarjana teknik sipil, IP 3,7. Dia teknik industri, IP-nya 3,0. Disogoknya 100 juta. Ini haram. Gajinya haram, tunjangannya haram, pensiunnya haram, sampai mati makan haram. Kalau begitu modelnya, segeralah resign. Karena kalau tidak, maka makan haram. Makan haram sekejap aja, 30 tahun. Masuk umur 30, pensiun umur 60. 30 tahun makan haram. Merasakan azabnya berapa lama? Khalidina fiha abada. Na'udzubillah. Bagaimana jika saya berniat puasa sunat tanggal 1 Rajab? Karena tanggal 1 Rajab itu bertepatan hari lahir saya, 29 Maret. Bagaimana niat hukumnya? Niatnya puasa sunat Rajab saja. Jangan puasa niat puasa hari lahir. Tak ada Nabi mengajarkan niat puasa hari lahir. Tapi itu Nabi puasa hari Senin, hari lahir dia. Bukan disuruhnya lah hari lahir kita. Hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu di hari lahir kamu. Tak ada. Kita disuruh puasa hari Senin, hari lahir Nabi. Zaka yauma wulidtu. Di hari itu aku lahir. Adapun kita, maka tak disuruh berpuasa di hari lahir kita. Tapi kalau ada orang mau bersedekah, di hari lahir ini saya mau bersyukur pada Allah Pak Ustadz, saya bawalah nasi kotak ke panti asuhan. Bagus, pergi ke panti asuhan. Pak Yazid panti asuhan di belakang Koki Sundar. Pak Yazid, berapa anak panti ini Pak Yazid? Ada 200 Pak. Tolong keluarkan. Berapa orang? 2 orang aja. Situ ada 200, dia minta 2 orang. Kebetulan dia bawa nasi kotak cuma 2 biji. Jadilah daripada tidak sama sekali. Jangan beli lilin dicucukkan ke roti. Diembus. Orang kafir itu punya tradisi. Jangan ikut orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka dia kafir. Wa husyira yaumal qiyamati ma'hum. Nanti di akhirat akan dibangkitkan sama orang kafir. Mengapa tanah dinamai tanah haram, yaitu tanah mulia? Mengapa ada binatang haram? Muliakah binatang itu Pak Ustaz? Udah dijelaskan, dan dia mengantuk ini. Tanah itu haram. Masjid itu masjid haram, masjid mulia. Tanah itu haram, tanah mulia. Kamput itu haram, kalau diminum hilang kemuliaan. Babi itu haram, kalau dimakan hilang kemuliaan. Kalau nampaklah na'udzubillah Ustadz parkir mobilnya di BPK, apa kata orang? Babi panggang karu, hilanglah kemuliaan dia. Saya lagi dengar cakap Ustadz tua makan babi, dia saya tengok kemarin. Kamu makan babi ya? Enggak Pak. Kemarin saya tengok kamu sama kawan, saya kuahnya aja sedikit Pak. Haram juga. Menghilangkan kemuliaan. Itu maknanya. Bukan babi itu mulia. Menghilangkan kemuliaan. Tanggal berapa jatuhnya 1 Rajab? Dan amalan apa yang kita kerjakan selama bulan Rajab? Aku tak gila Ustaz kalau malam. Itulah yang dibahas selama 60 menit habis suara. Itulah ditanya. Bila tanggal 1 Rajab, amal apa yang akan diisikan di bulan Rajab? Saya dulu enggak pernah pakai tangkal atau jimat. Sekarang saya tahu itu termasuk syirik. Apakah itu termasuk dosa besar? Saya menyesal bertaubat.
Siapa yang tak pernah syirik? Abu Bakar Siddiq pernah syirik, Umar bin Khattab pernah syirik, Utsman bin Affan pernah syirik. Sahabat Nabi itu pernah syirik, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Mereka pernah mengundi nasib pakai anak panah. Mereka pernah menyembah, mereka pernah syirik, tapi mereka taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Berhenti, stop. Yang pakai tangkal, pakai jimat, nyimpan keris kecil di dompet, macam-macam, berhentilah. Minta memandikan tombak, pedang malam 1 suro, pakai 7 kembang. Berhenti. Kenapa? Syirik, meyakini ada kekuatan jin, hantu setan, penjaga ratu raut pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Hilangkan itu semua. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tapi katanya dosa syirik tak bisa diampuni, Pak Ustaz. Dosa syirik yang tak diampuni itu begini. Dimandikannya lah keris malam 1 suro. Penjaga hantu segala macam, tolong lindungi aku. Begitu dia sedang mandikan, mati dia. Itu neraka jahanam tempatnya. Belum sempat dia taubat, mati. Adapun orang yang taubat, maka diterima Allah. Kalau tak diterima taubat syirik, maka tak diterimalah taubat sahabat Nabi dulu yang pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Bagaimana hukumnya minta sumbangan pada orang kafir untuk bangun masjid? Janganlah rendahkan agama kita ini. Jangan rendahkan agama kita ini. Riau ini bukan tak banyak orang kaya Islam. Minta kepada orang kafir, nanti diejek-ejeknya kita. Apalagi mintanya sama Ahok. Apa kata pidato Ahok? Mengapa saya mau jadi gubernur di Jakarta ini? Siapa yang paling miskin? Islam. Siapa yang paling jorok? Islam. Siapa yang paling malas? Islam. Saya mendengarnya aja, hampir saya banting HP saya. Jangan rendahkan agama kita depan orang kafir. Tapi kalau orang kafir mau ngasih bantuan dengan syarat tidak ada unsur kristenisasi, bukan Haritanu, bukan Ahok, baik dia, dikasihnya. Saya tak mau disebut-sebut nama saya, pakailah. Boleh, tak apa-apa. Ada sahabat kita, pengelola panti asuhan, waktu dia mau beli beras, datang orang Hindu. Orang Hindu keling, kaliang. Bapak mau beli beras? Iya, untuk apa? Panti asuhan. Mulai bulan ini saya yang nanggung. Tapi dia tak mau sebut-sebut nama. Saya yang nanggung. Tiap bulan dia nanggung. Panti asuhan. Bagus, tak salah. Ini selama tak ada unsur agama. Sosial boleh. Apa dalilnya? Enak aja Ustaz menghalalkan bantuan orang kafir. Nabi diberi hadiah madu oleh pendeta, pendiri, pemimpin Alexandria. Namanya Muqawqis. Panggilannya Muqawqis, namanya Jirjis. Agamanya Kristen Ortodok. Dikasihnya Nabi madu, diminum Nabi madu itu habis. Boleh. Yang tak boleh itu kalau dia kasih makanan haram. Dikasihnya beras. Itu Jalan Sudirman, ada masjid kecil sebelah kanan, itu selalu dapat beras dari Cina. Mereka tanya ke saya, halal beras nih Pak Ustaz. Ada tak dia buat agama, bawa-bawa agama? Tak ada. Murni, ambil, tak masalah. Tapi kalau sudah terkait masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Masalah politik, tak boleh. Ambil beras saya, coblos nomor 2, tak boleh. Haram. Mohon jelaskan balik rentang waktu sholat Isra, sebab banyak yang mengira hanya pada masuk syuruk itu saja. Tambah 12 menit. Jam 6:18 Pekanbaru sekarang 6:18 itu terbit matahari. Ini matahari terbit. Ini bumi ini permukaan bumi. Pas 6:18 muncul matahari. 6:18. Selama matahari muncul ini tak boleh sholat. Sampai berapa lama? Sampai setinggi tombak. Qaida ram'in, setinggi tombak. Kenapa? Karena waktu matahari naik sampai setinggi tombak, datang setan mengiringi matahari. Tanduk setan. Makanya disebut dengan qarnai syaitan. Waktu 2 tanduk setan. Waktu matahari terbit, datang setan menghampiri. Ini lambang setan. Metal itu setan. Metal itu setan. Maka datang setan menghampiri matahari
setinggi tombak. Setelah diukur, waktu setinggi tombak itu 12 menit. Selama 12 menit ini dia mengikuti. Setelah selesai 12 menit, dia pun pergi. Itulah waktu menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Nah, maka kita dilarang. Setelah lewat 12 menit, 12 tambah 18, 6.30, barulah salat sunat isyraq 2 rakaat. Kalau imam sedang rukuk, makmum terlambat, apakah menambah 1 rakaat? Kalau masuk ke masjid, imam sedang rukuk, langsung ikut rukuk. Jangan lupa takbiratul ihram. Takbirnya 2. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua takbir intiqal, Allahu Akbar. Dapatnya rukuk, dapat 1 rakaat. Fatihahnya al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan engkau ditanggung oleh imam. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Bagaimana menikahi wanita solehah? Dia mu'allaf. Orang tuanya sampai sekarang belum Islam. Menikahi mu'allaf maka sama dengan menikahi perempuan yang tak berdosa. Karena mu'allaf yang baru masuk Islam 0 bersih. Di dunia ini yang 0 2. Pertama mu'allaf, yang kedua pegawai Pertamina. Kurang dari 0 ya Pak. Bersih. Adapun emak bapaknya bukan urusan kita. Istrimu mana? Ini istri saya. Tidak pergi Idul Fitri ke mertua. Mertuaku masih menyembah Yesus lagi. Belum masuk Islam. Ajaklah dia masuk Islam. Andai sampai mati dia tak masuk Islam, yang penting anaknya Islam. Selesai. Negeri kita mayoritas telah negeri kita mayoritas tapi mayoritas muslim tapi dosa banyak beredar. Apa solusinya Pak Ustaz? Solusinya 2. Solusi setiap masalah ini 2, tak banyak. Pertama, dari bawah umat disadarkan dengan pengajian, khutbah, ceramah, kultum, itu dari bawah. Dari atas dengan aturan pemerintah. Masalah khamar misalnya, ya Ustaz ceramah, jangan minum khamar, haram, masuk neraka. Dari bawah. Dari atas sama macam korupsi, dari bawah. Cina itu paling besar korupsi di dunia. Dan sekarang dunia paling bersih Cina dari korupsi. Kenapa? Siapa yang korupsi? Gantung. Kalau digantung lah korupsi di Indonesia ini, berkurang jumlah penduduk. Laksanakan aja 2 itu. Dari bawah orang disadarkan dengan ceramah, dari atas dengan aturan pemerintah. Kalau 2-2 ini tak ada, tak bisa. Ceramah saja tak bisa. Orang tak takut sama ceramah. Rokok aja lah. Orang nyantai. MUI sudah mengeluarkan fatwa haram, Muhammadiyah mengatakan haram. Tanya, kau tak takut haram MUI? Makin diharamkannya makin enak sama. Orang tak takut. Tapi orang takut sama razia helm. Kenapa orang takut? Karena ada implikasi hukum. Mau di sini apa di pengadilan? Pengadilan 70, di sini bisa 50. Ada implikasi hukum. Orang tak takut kalau tak ada hukum. Apa hukumnya sholat pakai sejadah pada subuh Jumat? Apa kelebihannya? Sunnah. Kelebihannya ikut sunnah Nabi. Alaikum bisunnati. Siapa yang paling banyak ikut sunnah, dia yang paling dekat nanti sama Nabi. Bacalah Alif Lam Mim Tanzil kalau imamnya hafal. Kalau tak hafal jangan paksa. Bagaimana kalau tak pakai sajadah? Ya tak apa-apa. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Nama ayatnya sayat sajadah, nama sujudnya sujud tilawah. Waktu sujud itu apa yang dibaca Pak Ustaz? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fatabarakallahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada bacaan lain.
sajada wajhihi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa afidatuhu fatabarakallahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Kalau tak bisa baca itu Pak Ustaz, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Puasa 1 hari sampai 9 pahalanya begini-begini. Apakah sahih hadisnya? Tak sahih. 1 sampai 9 pahalanya begini-begini, tak sahih. Saya sudah kertas terakhir. Saya sudah mewakafkan sebidang tanah untuk panti asuhan. Tapi sudah lebih kurang 15 tahun tanah tersebut masih terlantar. Apakah boleh disedekahkan kepada masjid lain? Bapak ibu yang sudah mewakafkan tanah agar segera mengurus sertifikat wakaf melalui KUA masing-masing. Di mana posisi tanah itu sekarang? Di Kecamatan Marpoyan Damai, di Kecamatan Tangkerang. Segera hubungi Pak KUA. Di sana sudah ada formulir untuk pencatatan wakaf. Ini undang-undang baru. Saya kebetulan termasuk pematerinya sosialisasi wakaf di Kemenak. Sudah kumpul semua KUA di Pekanbaru, saya pembeli materi supaya semuanya melapor. Nanti akad di depan KUA. Aku wakafkan tanahku ini 2 hektar untuk panti asuhan tunai. Lalu si penerima wakaf mengatakan aku terima. Karena syarat wakaf ada 4. Yang pertama wakif yang berwakaf. Yang kedua mauquf alaih penerima wakaf namanya nazir. Yang ketiga mauquf bih barang yang diwakafkan. Yang keempat ada ijab ada qabul. Setelah itu dituliskan akte wakafnya oleh Pak KUA. Sampai mati tak bisa beralih, tak bisa digugat. Ini dibuat pemerintah karena saking banyaknya kasus anak menggugat tanah wakaf bapaknya. Dulu tanah itu tak laku, tempat jin buang anak. Sekarang harga tanah itu 5 juta karena sudah ada mall. Akhirnya anak cucu mengambil, silang sengketa. Sekarang orang tak takut sama Tuhan. Tanah masjid pun digugat orang. Maka untuk mengatasi masalah ini, segera uruskan akte wakaf tanah masing-masing. Begitu juga dengan ruko. Ruko ini saya wakafkan untuk panti. Supaya jangan digugat, jangan jadi masalah belakang hari. Buatkan aktenya. Maka setiap kali uang ruko itu ada keluar, langsung diserahkan ke panti. Selamatlah kita yang sudah mewakafkan. Anak-anak kita pun tidak tergoda untuk mengambil wakaf itu balik. Karena kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Mari kita berdoa kepada Allah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma rzuqnal istiqamata wal afiyah. Berikan kami istiqamah dan kesehatan badan. Allahumma rzuqnal istiqamata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Berikan kami istiqamah dan kesehatan dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.